MSI, yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 atau yang mewakili, dan yang kami hormati seluruh peserta workshop yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan aktif Taman Pratama SD. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Marilah sejenak kita membuka hati seraya mengharap agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan antara kami ini terpenuhi dilindungi dengan berkah serta dari manfaat perpisahan di antara kami perpisahan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, cahaya kebenaran di dalam kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya Allah, ya Allah, tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tingkatkanlah derajat kami. Kepala SMK Negeri 1 Pinang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum Bapak Muhammad Ali Toge SPD FPD. Yang terhormat Ibu narasumber yang sempat hadir di kegiatan ini, Bapak Ibu para peserta yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan workshop pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pembelajaran IPA. Oleh karena itu yang terlibat pada hari ini kegiatan ini adalah seluruh guru produktif. Hadirin yang berbahagia, sampai kita sekarang pada acara ketiga workshop pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan IPA yang akan segera kami serahkan sebelumnya pada moderator selaku pemandu workshop yang akan dipegang oleh Ibu Hasnawati SPD. Kami mengucapkan selamat mengikuti workshop. Atas nama pembawa acara yang menyampaikan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang telah dibenar. Marilah kita tutup acara pembukaan workshop ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia sehingga kita masih bisa bertemu di tempat yang sederhana. Sebagai pembawa rahmatan hidup kami, semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Pada hari ini dan peserta workshop yang kami hormati, untuk sesi hari ini kita akan Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk pembelajaran TEPA ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita di sini. Kalau di listrik bisa mungkin jasanya, kalau di fakultas adalah jasa, kalau di multimedia bisa jasa, bisa produk, ya kalau multimedia. Kalau kita sudah melaksanakan program SMKPK, kita selalu tutup nanti harus terbentuk bukunya. Ya sekarang kalau kita di sosial baru 13 tahun. Biasa kita dulu katakan SMK 2 yang paling gampang sekali kolaborasi itu. Di sana ada jurusan APHP, ada jurusan kolaborasi 3 jurusan akan berkembang nanti di sekolah. Kalau TEPA itu berhasil di sekolah, aman juga dan nanti kita bisa berkembang. Pemasukan dan pengeluarannya itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu setelah membuat programnya, buat tidur struktur tinggal kita imbaskan kepada siswa kita sehingga kompetensi yang Bapak Ibu miliki disalurkan, diimbaskan kepada siswa sehingga siswa juga mempunyai kompetensi yang luar biasa. KB kita ini sebagai program SMKPK. Ini yang kita mau malu sekali kalau tidak dapat sertifikat. Mendapat bukan untuk SMA, ya khusus untuk SMK. Itu kelebihan kita SMK. Selama ini sifat pentingnya, saya katakan hanya pada waktu kita PKL. Tahun depan Bapak Ibu PKL ke 6 bulan.
Kalau betul ini masih di sekolah atau bagaimana, yang jelas kan pemerintah menginginkan nanti itu masalah tentang keadilan sosial ini. Saya sebenarnya bisa juga kenapa anak-anak dari apa namanya semangat tahun itu ya kenapa dia begini dan kenal kak maaf tidak wajar tidak bisa tapi di sekolah itu hari ini coba hasil atau produk untuk jurusan di sana SMK 1 sedangkan apa dipromosikan nanti kalau bisa gurunya beli nanti pokoknya bagus juga kita punya teknik kendaraan ringan di apa namanya sepeda motor atau TCX sepeda motor kalau masuk di Honda berapa dia mana masuk sini ini kenapa dia atau bagaimana dulu kita bisa kita evaluasi juga kalau dulu kita yang artinya kerjasamanya tidak ada di kemajuan artinya kita bisa evaluasi kita yang ingin cari ya kan warahmatullahi wabarakatuh sangat menarik ketika kita berbicara tentang Eva karena ini sangat menjanjikan buat kita dan juga buat peserta didik kita. Tadi saya sempat mengingat tentang yang harus kita sadari sekarang bahwa kita dalam proses Eva baru masuk ke sudah Eva tapi belum masuk ke KPK. Ketika kemarin listrik menawarkan pelayanan jasa seperti yang kita jelaskan tadi, saya melihat sudah ada tarif yang dia tawarkan ke kami dan saya sempat berpikirkan ketika ibu mengatakan jangan maki dulu terkait dengan keuntungan yang kita lakukan adalah bagaimana dulu menjual jasa dan menawarkan kepada konsumen kita. Tapi saya lihat tarifnya itu agak tinggi, Ibu Haji, makanya saya agak mundur juga melihat memasang instalasi satu bola lampu sekian. Nah, jadi barangkali itu hal yang perlu dievaluasi termasuk ketika kemarin di sana saya sempat ingat juga beberapa tahun yang lalu ketika kelas 3 mengadakan praktek menjahit, saya menawarkan ke kelas 3 itu membeli kain. Saya belikan kain Bu Haji, sempat dia buat dan saya bangga menggunakan itu meskipun beberapa kali salah. Dia mengatakan, "Bu, saya harus ganti kain." Saya bilang, "Jangan dah, nanti saat ibu yang beli, perbaiki kami saja." Karena ternyata pesanan saya tidak sesuai dengan apa yang saya yang dibuat. Saya tinggal menambah karena saya uang panjang, dia apa yang dia buat agak pendek, jadi saya membeli kain dan menambah yang cukup bagus juga. Seperti itu yang pernah dilakukan di sana, termasuk ketika kemarin di sana mau ada jasa biasa saya menawarkan bagaimana Bu, apa misalnya kita bisa menerima teman-teman pakaian dinasnya saja, pakaian dinas dengan tentunya kualitas bagus tapi tarif yang bersaing. Itu kita bisa mulai dari situ, banyak tawaran-tawaran sebenarnya buat di sana untuk menerapkan PPAD ini. Setelah kita akan begini mungkin saja di luar 50 nilainya. Kita pakai di sini banyak begitu. Nanti setelah kita dapat begini, jangan kalau kita menggunakan misalnya kayak sini apa namanya di sana. Dan kita menggunakan adalah orang Israel, ya kan? Ini juga banyak sekali yang kita memberikan. Yang akan dari yang memberikannya. Tapi dengan pemain itu bagaimana di sini? Sangat setia. Supaya itu sesuatu tidak biasa itu akan terjadi. Sama yang dari sini pesanan promosi bagus. Kalau kita pernah tahu tadi, masa masih belum harganya. Kita sudah menjalankan model dengan tapi tidak terlihat secara realistis yang sama yang mana tadi. Yang pertama kepada dunia dan itu menjadi acuan bagi mereka. Ada rasa kebanggaan bagi mereka waktu pada saat itu mereka dan mengatakan, kenapa bagus sama kami? Saya berpikir bilang jangan sampai berpikirnya kena mati atau turun lain ada bisnis. Nah itulah yang saya menjadi doa juga. Kenapa? Jangan sampai saya memberikan produk yang dibuat ada semacam yang nanti mengatakan bisnis nih. Ya itu. Karena kita ambil broke, orang-orang sekali ya sekali kita internet jalan terus. Terpaksa saya bilang teman-teman besok ini sudah dilakukan nanti kita coba. Oleh karena itu kalau misalnya ada jarak, misalnya kita akan lakukan biarlah sedikit kita lakukan yang seperti misalnya menentukan ada lihat anak-anak kita khususnya bukan kurang khusus mana kita lihat usaha menjadikan bagaimana juga Kita dipindah seperti itu, karena tidak ada dan apa namanya berikutnya. Kalau di rumah jadi kita di keluarga,
Kan dulu pemerintah kabupaten waktu ada kasih Kita menghadiri pertemuan kedua, workshop kedua yang diisi oleh Bapak narasumber kita, dan insya Allah akan masih berlanjut di Global oleh karena PT Saya pikir ada beberapa masukan yang kemarin materi. Nah, hari ini yang saya lihat masukan itu sudah akhirnya terjabarkan dalam industri nanti bahwa wajib bagi siswa kita diajarkan SOP, karena dalam perusahaan dunia industri nanti acuan kerja itu adalah SOP. Jadi kira-kira syaratnya apa SOP? Ada nggak? Ada pernah istilah kemarin waktu materi kemarin kita sering sebenarnya melakukan SOP. Coba kita membuat Indomie, kita ada SOP-nya. Di belakangnya itu ada namanya SOP-nya berubah tadi. Itu saya kasih tadi. Nah, tadi saya sudah kemarin Pak Adi. SOP itu adalah proses apa? Saya kemarin banyak supaya saya tidak mau orang di sini menunggu. Jadi Pak menunggu tidak tahu. Ini orang ini ya itu. Jadi Pak ini kan itu yang saya maksud. Jadi yang apa namanya? Kenapa ya? Sekali Pak. Kalau dulu masih sering masuk ya, karena kan ada kematangannya beda, karena SOP-nya kan ada. Nah, jadi itu Bapak. Nanti kalau buat SOP, bagaimana SOP itu dijalankan? Nah, maaf ya, kalau lebih dia paksa. Harus paksa. Kenapa? Habis tadi pelajaran untuk dia masuk dunia. Pokoknya Bapak ya, SOP saya sampai detail itu ada namanya Pak Bola. Di pelayanannya Pak Ibu di mana di sales kan. Di situ ada bilang ramah kepada pelanggan. Salah satu contohnya adalah dulu itu untuk anak-anak, misalnya yang bawa maaf orang tua bawa anak-anak, anaknya dicari cantiknya. Sampai segitu lah kita jelaskan di SOP itu. Karena kita tahu bagaimana semua karyawan kami, khususnya tim sales, ketika nanti dia ada di situ sebagai tugas, dia akan menjalankan itu. Ketika rumah ada ibu pakai jubah, apa bahasanya? Panggil baca. Ini saya tahu. Kalau ada ibu-ibu remaja, kakak ibu-ibu